Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini penebus kita Tuhan Yesus adalah yang senantiasa menolong kita, menopang kita. Dan ketika kita saat ini masih selalu terkagum, kenapa ya Tuhan ya selalu menolong kita melewati begitu banyak tantangan. Padahal kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkali-kali ngecewain Tuhan. Tapi kita percaya bahwa dialah penyelamat, dialah Tuhan, dialah pahlawan kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Kidung Jemaat 226, Kidung Jemaat 226 bait pertama dan yang kedua, Dia nobatkanlah. Kidung Jemaat 226 bait pertama dan yang kedua, Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam luka kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, dan kami mau agar kami adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami juga mau belajar untuk mendengarkan sabda Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 42. Kejadian 42 ayat 18 sampai yang ke-22. Kejadian 42 ayat 18 sampai 22. Kejadian 42 ayat 18 sampai 22. Kejadian 42 ayat 18 sampai 22 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kau bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu benar ternyata, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita." Bapak Ibu Saudara, seringkali kesalahan di masa lalu itu membayangi kita. Dan perasaan menyesal, kemudian rindu untuk bertobat, meminta pengampunan itu seringkali kita rindukan. Dan kalau kita mendapatkan, itu yang akan menolong kita berdamai dengan banyak hal di hidup kita. Dan banyak orang yang nggak merasakan itu. Apalagi kalau udah bikin salah, terus orangnya sudah nggak ada, atau orangnya nggak ngampunin kita, akan jadi sulit bagi kita untuk bisa melanjutkan hidup. Mungkin bisa, atau mungkin ada kadang-kadang rasanya udahlah, pokoknya saya minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, nggak ampunin, biarin aja. Kita dengan arogan bisa ngomong gitu, tapi hati kecil kita tetap kita diampuni, itu perasaannya lebih lega. Nah Bapak Saudara, sebenarnya saudara-saudara Yusuf itu mengalami kasih karunia-Nya Yusuf, yang tidak mau membalas perbuatan mereka dengan setimpal gitu. Yusuf pun ya, kita tahu kalau Bapak Ibu baca full pasal ini ya, dari awal sampai akhir, emang awalnya Yusufnya agak iseng gitu kan. Jadi dia udah tahu nih saudaranya, tapi dia pura-pura pakai
kayak penerjemah bahkan untuk ngomong. Terus dia bilang kamu pengintai ya gitu. Tujuannya adalah supaya si adik bungsunya Benyamin dibawa, karena kan nggak dibawa si Benyamin. Dia pengen ketemu sama si adiknya itu, jadi dia berharap ditahan supaya dia bisa dibawa. Karena kalau dia bilang bawa Benyamin, tahu dari mana? Yusuf itu nggak mau kakak-kakaknya tahu bahwa dia adalah Yusuf. Kenapa? Karena pasti nanti rasa bersalahnya berkali-kali lipat si kakak-kakaknya. Jadi dia agak iseng lah di bagian itu. Tapi dia tidak membalas. Bahkan ketika saudaranya udah beli gandum dari dia, uangnya dibalikin. Jadi Yusuf itu memberikan pengampunan dan kasih karunia kepada kakak-kakaknya. Dia tidak membalas. Tapi saudara-saudaranya nggak lihat perjalanan Yusuf, nggak tahu prosesnya Yusuf itu dibuat sama Tuhan, belajar rendah hati, masalah-masalah yang membuat dia dibentuk karakternya makin dewasa dan makin baik gitu ya. Itu nggak tahu mereka. Bahkan saya percaya Yusuf juga menangis setiap kali dia udah merasa sendirian, dia dihianati banyak orang. Tapi itulah yang dialami sama Yusuf. Jadi baik Yusuf maupun saudara-saudara itu mengalami ujian hidup. Apakah mereka bisa berjuang dan bertahan, atau mereka malah berhenti dan menyerah? Yusuf bisa nyerah di mana aja di fase hidupnya. Di kejadian Potifar dia bisa nyerah, atau ketika dibuang di sumur dia bisa menyerah. Dan kakak-kakaknya juga bisa menyerah saat ini. Kalau ketika dibilang kamu pengintai ya, oh iya, akhirnya dia pulang, nggak jadi beli, itu bisa aja. Tapi mereka belajar berjuang gitu, dan mereka tahu bahwa dosa mereka, dia tahu kesalahan mereka sama adiknya tuh mereka ingat terus, dan mereka berjalan untuk tetap berjalan tanpa menyerah. Kenapa? Memang kadang-kadang rasa bersalah itu ya, guilty feeling, rasa bersalah itu seringkali menghambat orang. Kita tahu memang kita punya kesalahan, tetapi bagaimana caranya kita hidup adalah belajar untuk pertama minta ampun kepada orang itu. Kalau dia belum bisa ngampunin, kita yang penting ngomongnya dengan tulus, dan kita tetap harus menjalani hidup. Memang belum diampunin itu perasaannya berat banget, tapi hidup harus tetap berjalan. Kita harus tetap berjalan dan menjalani hidup. Dan itu ujiannya bagi kita untuk membuat kita makin rendah hati dan makin dewasa. Dan yang menarik adalah ketika Yusuf memberikan jalan keluar kepada saudara-saudaranya, memberikan makanan, saudara-saudaranya malah fokus tetap menyalahkan dirinya. Mereka udah dapat makan, udah dapat diganti uangnya, tetap mereka ngerasa mereka nggak layak. Gitu. Kelihatannya sih kan kalau di awal kayaknya, saudara-saudaranya nggak ngerasa bersalah bohong adiknya gitu. Tapi rasa bersalah itu akan terus menghantui seseorang. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau berhenti di rasa bersalah, atau kita perbaiki diri, bertumbuh dan belajar terus mengampuni dan mengampuni orang lain? Kalau kita adalah orang-orang yang belum diampuni, berarti kita harus tahu kalau ada orang yang jahat sama kita, kita harus memberikan pengampunan, karena kita udah tahu rasanya nggak diampunin itu nggak enak. Sehingga mengampuni seseorang adalah bagian yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Susah betul, nggak gampang, sangat tidak mudah. Tapi bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan sebagai anak Tuhan. Nah, semoga kita bisa seperti Yusuf. Kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Yusuf juga punya salah, sombong waktu itu. Tapi dia belajar untuk terus mengampuni diri, belajar untuk bertumbuh, jangan jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lain. Dan saudara-saudara Yusuf pun juga terus belajar dalam proses ini. Mungkin prosesnya saudara-saudara Yusuf lebih lama daripada Yusuf. Masalahnya nggak seberat Yusuf. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan tantangan itu, tantangan karakter. Jadi Tuhan tuh selalu ngasih kita tantangan karakter agar kita bisa bertumbuh. Dan semoga hari ini kita bertumbuh dalam karakter kita menjadi pengampun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami mau belajar seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam setiap ujian-ujian hidup kami, Tuhan selalu memberikan tantangan karakter kepada kami. Apakah kami mau hidup dalam rasa bersalah, masa lalu yang kelam, atau kami mau keluar dan tetap jalani hidup? Memang hidup tidaklah sempurna, tetapi kami percaya bahwa pertumbuhan itu harus dimulai dari sekarang. Kami serahkan ya Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang bertumbuh, mengampuni, dan punya kasih yang banyak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.